in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Perkenalan anggota kelompok. Sility Wong, Safira Madonsa, Sheren Hermansyah, Valentin Unsong, Sari Manambe. Perkenalkan, nama saya Sility Wong dengan NIM 20043087. Saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas kecil, rekonsiliasi bank, dan akuntansi piutang. Yang pertama itu laporan arus kas. Pengertiannya, laporan yang memuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah entitas pada jangka waktu tertentu. Di dalam laporan arus kas terdapat dua metode, yaitu metode langsung. Dalam menggunakan metode langsung ini harus menyiapkan buku kas bank dan buku kas kecil. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung, memberitahu hubungan antara laba rugi, neraca, dan arus kas. Selanjutnya ada komponen laporan arus kas, terbagi tiga. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Tujuan dan fungsi dari laporan arus kas: yang pertama, evaluasi kemampuan entitas serta menghasilkan kas dan setara kas dalam waktu tertentu. Yang kedua, evaluasi struktur keuangan dalam memenuhi kewajiban dan pembayaran dividen. Yang ketiga, memahami pos laba rugi selama berjalan dan evaluasi serta analisis kualitas laba rugi. Dan yang terakhir itu perbandingan kinerja operasi antar entitas. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kas kecil. Kas kecil atau petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari kas kecil ini adalah menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Di dalam kas kecil juga terdapat dua metode. Metode yang pertama, metode tetap atau Impress Fund System. Metode tetap ini adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Dan metode yang kedua yaitu metode berubah-ubah. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai pengelola transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau biasa disebut bank statement. Di dalam rekonsiliasi bank terdapat komponen. Yang pertama, komponen deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang kedua itu outstanding check atau cek beredar. Dan yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan prosedur rekonsiliasi bank. Yang pertama, melakukan perbandingan antar saldo kas di buku besar perusahaan dan koran di bank. Yang kedua, catatan atas transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Yang keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Dan yang terakhir,
penelusuran, dan pengecekan ulang. Selanjutnya, materi tentang akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang maupun barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada pelanggan dan dapat ditagih dengan harapan akan dilunasi dalam waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan dari pengelolaan piutang. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan terhadap komponen ini untuk menekan terjadinya risiko akibat pemasukan kredit terhadap beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak tertagihnya semua bentuk piutang. Ini adalah risiko yang bisa merugikan perusahaan. Akibatnya, kurangnya monitoring, kesalahan dalam memilih pihak pelanggan atau pemohon kredit, hingga beberapa potensi. Kedua, risiko tidak dibayarkannya piutang tersebut sebagai bentuk piutang. Pencatatan keuangan berperan penting. Sebabnya, salah saja mengkategorikan bisa menimbulkan terjadinya pengurangan laba pada perusahaan. Yang ketiga, perputaran arus piutang yang minim terhadap modal dan bisa mengakibatkan nilai modal yang lebih besar. Akhirnya, modal kerja pun menjadi tidak produktif kembali. Keempat itu, pelunasan melewati jatuh tempo. Jika hal ini terjadi, dapat menimbulkan beban untuk perusahaan pemberi piutang. Kelima, terjadinya kesalahan teknis ketika memasukkan data dan melakukan penagihan. Keenam, rusaknya data terkait pelacakan kredit. 7, buruknya kinerja karyawan yang bertugas untuk menagih piutang. Di dalam piutang terdapat 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya nilai jatuh tempo, ciri-ciri yang kedua adanya tanggal jatuh tempo, dan yang terakhir itu ada bunga yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penghapusan piutang. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan, piutang akan dicatat dan diakui sebesar nilai jumlah bruto atau nilai jatuh tempo, dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan dapat ditagih. Itu berarti piutang harus dicatat sebesar jumlah yang akan diharapkan dapat ditagih. Kerugian piutang memiliki risiko tidak tertagih sehingga dapat menimbulkan kerugian. Karena itu, berkaitan dengan pengelolaan piutang, perusahaan harus membuat suatu cadangan kerugian piutang yang tidak dapat ditagih, yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam periode tersebut. Selanjutnya, metode dalam pencatatan penghapusan piutang itu ada 2. Yang pertama yaitu metode cadangan kerugian piutang, dan yang kedua metode penghapusan langsung. Yang saya akan bahas pertama yaitu metode cadangan kerugian piutang. Dalam metode ini, setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan kepada periode yang bersangkutan. Dan metode yang kedua yaitu metode penghapusan langsung, yaitu metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih, tanpa perlu dibuat estimasi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai piutang wesel. Piutang wesel merupakan piutang yang didukung dengan surat wesel, yaitu janji tertulis bahwa pihak yang berutang akan membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Akuntansi piutang wesel timbul karena menjual barang atau jasa dan member pinjaman secara kredit. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan akan menerima uang sebesar nilai jumlah nominal ditambah dengan bunga. Adapun jenis piutang-piutang wesel, yang pertama yaitu piutang wesel tidak berbunga, dan yang kedua piutang wesel berbunga. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai piutang wesel yang tidak berbunga terlebih dahulu.
Piutang wesel yang tidak berbunga yaitu piutang wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Pada tanggal jatuh tempo, jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel adalah sebesar nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dalam surat wesel. Dan yang kedua yaitu piutang wesel berbunga. Piutang yang jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang wesel pada saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Bunga piutang wesel biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal piutang wesel. Kita masuk dalam pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan ataupun supplies yang diperoleh dalam maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Jenis-jenis persediaan yaitu yang pertama ada di perusahaan jasa. Perusahaan jasa biasanya barang yang habis dipakai. Kalau perusahaan dagang, persediaannya berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual. Dan perusahaan manufaktur biasanya berupa bahan baku dan bahan penolong, dan adapun barang dalam proses dan juga barang produk selesai. Dan selanjutnya yaitu pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah, yaitu biasanya seperti harga pokok. Harga pokok persediaan adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan biasanya ada dua yang dipakai. Yang pertama yaitu metode fisik ataupun metode periodik, dan yang kedua yaitu metode buku atau metode perpetual. Yang dimaksud dengan metode fisik adalah pada metode fisik itu ada mutasi persediaan, tidak ada pencatatannya, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan perhitungan secara fisik. Begitu juga dengan harga pokok penjualan, baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Dan metode yang kedua yaitu metode perpetual. Pada metode ini setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan. Dan kita masuk ke materi LCM, metode LCM. Apa yang dimaksud dengan metode LCM? LCM itu adalah lower of cost or market. LCM ini digunakan apabila pada akhir periode tertentu perubahan harga persediaan barang, persediaan dinilai berdasarkan harga terendah antara barang peroleh buku dengan harga pasar persediaan tersebut. Dapat dilakukan untuk setiap jenis persediaan, secara kelompok persediaan atau keseluruhan persediaan. Ada beberapa aturan dari LCM ini. Yang pertama, harga pasar adalah nilai ganti pada saat itu yang didapatkan dengan cara membeli atau memproduksi menurut keadaan. Dan yang kedua, harga pasar tidak boleh melebihi nilai besi yang dapat direalisasi. Dan yang ketiga, ada harga pasar tidak boleh melebihi atau lebih rendah dari nilai besi yang dapat direalisasi atau dikurangi dengan laba normal. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di siang hari ini saya akan menjelaskan materi minggu ke-7 pertemuan 14, yaitu kontrak jangka panjang. Apa itu kontrak jangka panjang? Kontrak jangka panjang adalah suatu kontrak yang disepakati dalam pembangunan aset atau beberapa aset yang saling berhubungan dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan dan kegunaan akhir. Penilaian persediaan dalam kontrak jangka panjang menggunakan dua metode. Yang pertama, metode kontrak selesai, yaitu digunakan untuk mengakui semua pendapatan dan laba yang terkait dengan suatu proyek hanya selalu proyek selesai. Metode ini
memberikan hasil yang sama dengan metode presentasi penyelesaian, tetapi hanya setelah proyek telah selesai. Yang kedua, metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian ini merupakan metode yang biasanya digunakan perusahaan kontraktor dalam pengakuan pendapatan apabila proyek yang dikerjakan lebih dari satu periode akuntansi. Tujuannya untuk membuat laporan keuangan perusahaan secara periodik yang layak dan wajar. Yang pertama, setiap akhir periode dilakukan perhitungan laba rugi atas pekerjaan yang belum selesai. Yang kedua, pekerjaan belum selesai dicatat di atas atau di bawah harga pokok. Yang ketiga, semua biaya dicatat dalam rekening pembangunan dalam pelaksanaan. Yang keempat, penerimaan uang dari pemesan dikredit ke rekening uang muka pesanan. Dan yang kelima, taksiran laba dicatat dengan mendebit rekening bangunan dalam pelaksanaan dan mengkredit rekening pengakuan laba kontrak jangka panjang. Adapun di sini kelebihan dan kekurangan dari metode presentasi penyelesaian, yaitu kelebihannya sangat membantu perusahaan dalam mengatur keuangan perusahaan yang ada dalam suatu periode, bisa memiliki lebih dari satu kontrak kerja karena metode ini memperlihatkan laporan laba rugi secara wajar. Sedangkan kelemahannya yaitu jika terjadi pekerjaan kurang ataupun pekerjaan tambah dalam satu kontrak kerja, maka presentasi kemajuan pekerjaan harus dihitung kembali. Dan jika terjadi perubahan estimasi total biaya, maka pendapatan yang diakui di tahun sebelumnya. Di sini kita akan membahas materi pada minggu 9 pertemuan 17, yaitu aset tetap berwujud. Di sini dijelaskan aktiva tetap atau aset tetap, yaitu aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu yang lebih setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat berlangsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap adalah berbentuk fisik yang tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi. Di antaranya yang pertama, dapat diusutkan aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tetap tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu juga, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Di sini juga dijelaskan metode penyusutan aset tetap. Agar lebih revaluasi, aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan. Maka Anda harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini ada beberapa metode aset tetap. Yang pertama, penyusutan garis lurus. Apabila Anda mengetahui penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menentukan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Yang kedua, penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal. Dan yang ketiga, penyusutan jumlah angka tahun. Cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan ini jumlah angka tahun, adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus. Seperti biaya, umur pemakaian dikali biaya aset dikurangi nilai residu, dibagi jumlah angka tahun. Dan yang keempat, penyusutan satuan hasil produksi.
Mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi, rumusnya seperti biaya perusahaan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi, usia ekonomis dikali biaya aset dikurangi nilai residu. Selanjutnya, perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan cara dimulai dari pembelian aset, sistem barter surat berharga hingga donasi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, pembelian tunai, yang kedua ditukar dengan surat-surat berharga, dan yang ketiga diperoleh dari hadiah atau donasi. Kita masuk dalam minggu yang ke-9 pertemuan 18, yaitu pertukaran dengan surat-surat berharga, di mana pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya tidak sama, atau tanah dengan gedung, mesin dan mobil, tanah dan mobil, dan lain-lain. Bila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva baru didasarkan pada harga pasar aktiva baru. Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai yang wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada transaksi yang harus diakui sebagai laba atau rugi. Selanjutnya, pertukaran aktiva sejenis. Pertukaran aktiva sejenis ini yang sifatnya dan fungsinya sama, apabila dalam pertukaran menimbulkan laba, maka akan ditangguhkan atau mengurangi HP. Apabila dalam pertukaran menimbulkan rugi, maka dibebankan pada periode terjadinya pertukaran. Selanjutnya, aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, di mana aktiva yang diperoleh sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasar saat diterima, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita masuk dalam pertemuan minggu 10 pertemuan 19, penghentian aktiva tetap. Aktiva dihentikan pemakaiannya dengan cara dijual, ditukar, atau rusak, atau semua rekening yang berhubungan dengan AT dihentikan atau dihapus. Apabila AT tersebut dijual, maka selisih harga jual dengan nilai buku atau nilai residu dicatat sebagai laba atau rugi. Selanjutnya, minggu 10 pertemuan 20, hutang lancar atau hutang jangka pendek, di mana hutang lancar adalah suatu kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Selain itu, pembayaran utang lancar biasanya dilakukan menggunakan aktiva lancar perusahaan, yakni kas dan piutang. Ada jenis-jenis hutang. Yang pertama, hutang jangka pendek, di mana menjelaskan suatu kewajiban akan dikelompokkan sebagai utang jangka pendek apabila pelunasannya akan dilakukan dengan cara menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru. Dan yang kedua, hutang jangka panjang, di mana hutang jangka panjang ini kewajiban perusahaan melunasi hutang tersebut jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Biasanya jatuh tempo pelunasan hutang jangka panjang dalam satu periode akuntansi adalah 1 tahun atau bahkan bisa lebih. Selanjutnya, minggu 11 pertemuan 21, hutang wesel, di mana pengertian dari hutang wesel adalah pinjaman jangka pendek oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah buku tertulis yang disebut wesel bayar. Nantinya dokumen tersebut menjadi tanda pengakuan utang dan pernyataan sanggup bayar kepada pemberi dana. Instrumen jenis ini juga tidak menggunakan syarat maupun jaminan. Utang wesel tak berbunga menggunakan sistem tiap pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi total utang yang harus dibayar. Selisih antara nominal seharusnya dengan total pembayaran sebelum jatuh tempo tersebut diskonto atau diskon. Dan utang wesel berbunga, di mana merupakan tagihan yang pada saat pembayarannya debitur harus membayar pokok hutang sekaligus bunga yang dihitung dari nominal wesel pada periode penerima sampai dengan jatuh tempo. Di sini juga akan menjelaskan PPh dan PPN, di mana PPh merupakan pajak penghasilan, pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.
Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorer, dan lain sebagainya. Adapun fungsi pajak penghasilan yang pertama yaitu untuk mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Dalam hal ini, potongan pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Beberapa contoh barang yang terkena PPN adalah pakaian, tas, sepatu, pulsa, telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming film atau musik yang bisa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN. Dalam perhitungan PPN yang dipungut ada dua skema, yakni pajak keluaran dan pajak masukan. Selanjutnya, Minggu 11 pertemuan 22, hutang dividen, di mana hutang dividen merupakan hak pemegang saham yang harus dibayarkan. Umumnya dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan. Dividen SP kumulatif yang tidak diumumkan tidak diakui sebagai hutang. Hutang dividen dalam bentuk saham tidak diakui sebagai hutang dan dilaporkan selama ekuitas. Bagian yang kedua, pendapatan diterima di muka, di mana pendapatan jasa merupakan pembayaran yang diterima sebelum diserahkannya barang atau jasa. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang terbentuk karena menerima pendapatan di muka. Prepaid, refund, atau accrued income ini sebelumnya dicatat sebagai liabilitas, namun diharapkan akan berubah menjadi pendapatan seiring dengan berjalannya waktu atau melalui aktivitas operasional normal perusahaan. Itulah penjelasan dari Minggu 7 pertemuan 14 sampai dengan Minggu 11 pertemuan 22. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan, nama saya Sherin Veronica Hermansyah, NIM 20043089. Definisi utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Siklus operasi juga disebut sebagai siklus konversi kas, yang artinya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli sebuah inventaris dan mengubahnya menjadi kas dari penjualan. Jenis-jenis dari utang lancar. Yang pertama, utang lancar yang bisa ditentukan jumlahnya terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, utang dagang. Utang dagang pada umumnya utang jenis ini muncul karena transaksi jual beli barang dagang yang dilakukan secara kredit atau pembayaran tempo. Yang kedua, utang dividen. Utang jenis ini muncul karena perusahaan harus memberikan dividen kepada pemegang saham yang diumumkan sebagai pembagian laba perusahaan. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang timbul namun belum dibayar, sehingga biaya tersebut akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, wesel dibayar. Wesel bayar sama dengan utang dagang. Yang kelima, uang muka, disebut juga down payment. Yang keenam, utang gaji atau upah. Gaji atau upah yang masih harus dibayar dalam jangka pendek. Utang bonus pegawai. Yang ketujuh, bonus pegawai yang belum dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Yang di bagian B,
utang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, utang pajak penghasilan. Utang ini hadir dalam bentuk pajak. Utang hadiah kedua, utang yang muncul ketika perusahaan menyebarkan kupon hadiah kepada konsumen. Perusahaan memiliki kewajiban membayar hadiah saat konsumen menukarkan kuponnya. Dan yang ketiga, utang garansi. Garansi biasanya melekat pada suatu produk. Pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan, jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Biasanya, pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lain. Nantinya, uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Berikut, jenis-jenis utang jangka panjang terbagi dari 2. Yang pertama, utang hipotek. Utang hipotek adalah salah satu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap. Misalnya, rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, pelengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Kedua, utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Berikut, manfaat utang jangka panjang terbagi dari beberapa. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Kedua, bunga yang lebih rendah. Umumnya, utang tenor panjang mempunyai suku bunga tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Namun, apabila suku bunga turun, maka bunga utang tetap berada pada nilai dalam kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan pinjaman utang tenor panjang, maka ia harus menanggung kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Berikut, pengertian obligasi. Pada umumnya, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Keberadaan obligasi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 yang berbunyi, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Dalam penerapannya, periode jatuh tempo obligasi cukup bervariasi, mulai dari 365 hari hingga di atas 5 tahun. Maka itu obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun lebih mudah untuk diprediksi sehingga tidak menimbulkan berbagai macam risiko. Obligasi sendiri tidak hanya berasal dari pinjaman bank, melainkan juga dapat berasal dari investor. Dalam obligasi, yang menerbitkan obligasi adalah pihak yang meminjamkan dananya untuk perusahaan dan kupon merupakan suku bunga obligasi. Berikut, jenis-jenis obligasi. Obligasi terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya obligasi pemerintah, koperasi, dan retail. Yang pertama,
Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini adalah obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi koperasi. Obligasi koperasi adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh Koperasi Indonesia, baik BUMN maupun koperasi lainnya. Ketiga, obligasi retail. Obligasi retail adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang kemudian dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang berikut, keuntungan dan risiko obligasi. Keuntungannya adalah dijamin oleh undang-undang. Kedua, menawarkan imbalan yang lebih tinggi. Ketiga, dana pencairannya lebih cepat dan fleksibel. Risikonya ada dua. Yang pertama, terjadinya gagal bayar. Kedua, mengalami capital loss. Selanjutnya, amortisasi metode garis lurus. Metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Amortisasi metode bunga efektif. Metode amortisasi diskonto atau premium dengan metode bunga efektif lebih baik dibandingkan metode garis lurus. Dengan metode bunga efektif, maka biaya bunga setiap periode bunga adalah hasil perkalian antara nilai buku utang obligasi awal periode dengan tingkat bunga efektif. Selanjutnya, pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Obligasi bisa ditarik untuk dibayar kembali sebelum saat jatuh temponya. Selisih antara jumlah pelunasan dengan jumlah nilai buku obligasi dicatat sebagai laba atau rugi karena penarikan obligasi. Nilai buku obligasi adalah nilai nominal ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Apabila terdapat biaya penjualan obligasi, maka biaya penjualan yang belum diamortisasi juga dikurangkan pada nilai nominal obligasi. Laba atau rugi yang timbul dari pelunasan obligasi dimasukkan dalam elemen-elemen luar biasa, dalam kurung extraordinary. Obligasi yang ditarik pada peredaran dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu yang pertama, obligasi yang ditarik dan tidak akan dijual kembali. Yang kedua, obligasi yang ditarik nantinya akan dijual kembali. Selanjutnya, obligasi berseri. Obligasi yang pelunasannya dilakukan dalam satu seri disebut obligasi berseri. Satu jatuh tempo obligasi tidak beraman, tetapi berurut dalam berjumlah-jumlah tertentu. Mungkin jumlah yang jatuh tempo selalu sama, tetapi mungkin juga tidak sama. Masalah pencatatan obligasi berseri timbul jika obligasi ini dijual dengan agio atau disagio. Obligasi berseri. Obligasi yang pelunasannya dilakukan dalam satu seri disebut obligasi berseri. Saat jatuh tempo obligasi tidak beraman, tetapi berurut. Dalam jumlah-jumlah tertentu mungkin jumlah yang jatuh tempo selalu sama, tetapi mungkin juga tidak sama. Masalah pencatatan obligasi berseri timbul jika obligasi ini dijual dengan agio atau disagio. Perhitungan amortisasi agio atau disagio setiap periode akan menurun sesuai dengan penurunan jumlah utang obligasi. Amortisasi agio atau disagio dari obligasi berseri bisa dilakukan dengan cara garis lurus. Selanjutnya, pelunasan obligasi berseri sebelum saat jatuh tempo. Apabila obligasi berseri yang beredar ditarik untuk dilunasi sebelum tanggal jatuh temponya, maka agio atau disagio yang berhubungan dengan obligasi yang ditarik jadi harus dibatalkan. Selanjutnya, pengertian modal. Secara garis besar, pengertian modal ini adalah
sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Dilansir dari laman resmi Investopedia, pengertian modal atau kapital adalah suatu barang uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar maupun berskala kecil. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal terdapat beberapa jenis modal yang dipisahkan berdasarkan kategorinya, yaitu pertama, jenis modal berdasarkan sumber. Jenis modal berdasarkan sumber terbagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan fungsinya, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya. Modal juga berbagi berdasarkan bentuk atau wujudnya, yaitu modal abstrak dalam kurung modal pasif, modal konkret dalam kurung modal aktif. 4. Modal berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya, manfaat modal untuk perusahaan. Sepertinya yang sudah kita bahas sebelumnya, modal adalah hal yang sangat wajib dimiliki oleh suatu perusahaan, terlebih lagi untuk perusahaan yang tengah berkembang. Tanpa adanya modal, maka perusahaan akan sulit untuk menjalankan berbagai kegiatannya. Ketersediaan modal akan membantu proses produksi barang baru yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, modal juga memiliki manfaat lain, yaitu membayar sewa tempat. Dalam menjalankan usaha, Anda tentu memerlukan lahan bisnis. Lahan ini bisa didapat dengan menyewa tempat. Adanya modal sangat penting untuk sewa tempat yang harus berbanding lurus dengan harga lahan. Kedua, penyediaan bahan produksi. Modal juga diperlukan untuk persediaan bahan produksi, seperti bahan baku, peralatan pendukung produksi, dan mesin produksi. Perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang penyediaan produk pastinya sangat memerlukan modal untuk membeli alat produksi. Yang ketiga, gaji pekerja. Menjalankan perusahaan selalu lekat dengan anggota-anggota yang berada dalam perusahaan tersebut. Hal ini bisa berupa pegawai atau tenaga kerja. Adanya modal sangat diperlukan untuk membayar berbagai hak karyawan, hal seperti gaji, tunjangan, dan simpanan. Tidak selamanya modal harus disalurkan dalam kepentingan produksi. Modal juga harus berwujud simpanan. Gunanya adalah untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan perusahaan, seperti defisit, kekurangannya, biaya operasional, atau adanya peningkatan pasar. Selanjutnya, kesimpulan dari modal adalah berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian modal adalah salah satu hal yang sangat penting keberlangsungan suatu perusahaan. Setiap untuk perusahaan pasti memerlukan modal, baik itu dalam bentuk uang, sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan, legalitas, dan modal lainnya untuk bisa menjalankan operasional perusahaannya dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Valentin Kristionsong, NIM 20043100. Saya dari kelas 5C Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan lab akuntansi keuangan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu modal saham. Apa itu modal saham? Modal saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya
dan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanaman yang permanen. Ada 3 metode pencatatan dalam modal saham, yaitu metode yang pertama, harga pokok atau cost method. Metode ini memperlakukan penanaman modal saham akan dicantumkan dalam neraca sebesar harga pokoknya. Dan metode yang kedua, pemilikan atau equity method. Metode kepemilikan atau equity method digunakan oleh investor yang memiliki saham perusahaan lain dengan jumlah persentase saham sebesar 20% sampai dengan 50% dari saham yang beredar. Metode yang terakhir yaitu equity method dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Metode ini digunakan oleh investor yang memiliki saham perusahaan lain yang jumlahnya lebih dari 50% dari saham beredar. Masuk ke dalam contoh soal, PT Jaya Abadi menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai nominal 100.000 dengan harga terbit 500 per lembar yang dibayar tunai oleh investor yang membelinya. Diminta buatkan perhitungan dan jurnalnya. Diketahui, PT Jaya Abadi menerbitkan 1 juta lembar saham biasa, nilai nominal 100 juta, harga terbit 500 per lembar. Perhitungannya 500 dikalikan dengan 1 juta mendapatkan hasil nominal 500 juta. 100 dikalikan dengan 1 juta per 1 juta lembar mendapatkan nilai nominal 100 juta. Jurnalnya, kas masuk di kolom kredit dengan nominal 500 juta. Modal saham biasa masuk di kolom debit 100 juta. Agio modal saham biasa 400 juta masuk di kolom debit. Treasury stock adalah saham yang dihentikan peredarannya untuk sementara waktu atau perusahaan membeli kembali selisih jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran tidak diakui sebagai laba atau rugi tetapi dicatat di dalam rekening laba ditahan. Alasan kenapa suatu emiten melakukan saham treasury atau pembelian kembali saham yang beredar. Yang pertama, menjualnya kembali ke pegawai perusahaan. Dan kedua, mendongkrak harga saham. Ketiga, membagikannya sebagai dividen. Dan yang terakhir, menukar surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan lain. Ada 2 metode cara pencatatan terhadap transaksi treasury stock, yaitu yang metode pertama, mendebit rekening modal saham, dan metode yang kedua, mendebit rekening pembelian kembali saham beredar dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Kita masuk dalam contoh soal. PT Mas Raffi memiliki saham beredar sebanyak 7.000 lembar saham dengan nilai pari 700. Pada tanggal 4 Juni 2020, PT Mas Raffi melakukan akuisisi terhadap saham yang beredar sebanyak 700 lembar saham dengan harga pasar 900. Diminta buatlah jurnal pembelian saham kembali oleh perusahaan dalam proses akuisisi. Di sini jurnalnya 4 Juni 2020, saham treasury 630.000, pada kas 630.000. Saham yang diperoleh kembali melalui proses akuisisi berhasil dijual dengan harga 1.500 sebanyak 350. Jurnal penjualan kembali saham treasury adalah sebagai berikut. Kas 525.000, pada saham treasury 315.000, dan agio saham treasury 210.000. Masuk ke dalam materi yang berikut, yaitu laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings adalah jenis laba hasil penjualan barang dan jasa yang kemudian dibagikan sehingga juga menjadi tambahan bagi para pemegang saham. Laba ditahan adalah jumlah nominal uang yang dapat dipakai untuk membagikan dividen. Laba ditahan atau retaining earnings umumnya dipengaruhi oleh jenis-jenis transaksi seperti pembagian dividen, laba atau rugi bersih penjualan, koreksi pembukuan dari laporan laba atau rugi periode sebelumnya. Kita masuk ke dalam contoh soal. PT Jurnal Karya melaporkan hasil-hasil berikut ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Laba ditahan pada 1 April 2020 2 miliar, laba bersih 300 juta, dividen tunai yang diumumkan 50 juta, dividen saham yang diumumkan 100 juta. Dari informasi di atas, maka cara membuat laporan laba ditahan adalah sebagai berikut. Keterangannya, laba ditahan pada 1 April 2020 masuk di kolom kredit 2 miliar, laba bersih masuk di kolom debit
300 juta dikurangi dividen yang diumumkan masuk ke dalam kolom debit sebesar 50 juta, kenaikan laba ditahan masuk di kolom kredit sebesar 100 juta. Laba ditahan pada 31 Maret 2021 sebesar 2 miliar 100 juta rupiah. Kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran dividen yang dilakukan dalam bentuk pembayaran saham, bukan dengan pembayaran uang tunai. Dividen saham dikeluarkan sebagai pengganti dari dividen tunai ketika perusahaan mengalami kekurangan kas tunai. Dividen saham dapat memberikan pendapatan jangka panjang untuk para pemegang saham yang dapat diprediksi dari potensi pertumbuhan saham perusahaan tersebut. Perusahaan memberikan dividen saham dalam bentuk lembar saham, sehingga saham yang beredar memiliki peningkatan jumlah lembar saham. Jenis-jenis dalam dividen saham. Yang pertama, dividen interim adalah jenis dividen yang dibayarkan oleh perusahaan antara 1 tahun buku berikutnya atau antara dividen final satu dengan dividen final berikutnya. Dan yang kedua, dividen final adalah jenis dividen kedua berdasarkan tahun buku setelah dividen interim. Ketiga, dividen kas adalah jenis dividen kas yang masuk ke kategori yang biasanya dibagikan oleh perusahaan. Keempat, dividen aktiva selain kas adalah jenis dividen yang biasanya dibagikan oleh perusahaan. Dan yang kelima, dividen utang adalah dividen yang masuk ke kategori yang biasanya dibagikan oleh perusahaan dividen jenis utang. Dan yang terakhir, dividen likuidasi adalah jenis dividen yang biasanya dibagikan oleh perusahaan oleh dividen likuidasi. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 21 Desember 2021, PT KAL sudah memutuskan untuk proses pembagian dividen secara tunai sampai dengan 150.000 pada setiap lembarnya. Pembagian yang dilakukan oleh PT KAL ini bisa mencapai dengan 200 lembar, sehingga untuk total yang harus dikeluarkan bisa mencapai dengan Rp300.000. Sehingga tanggal 28 Desember 2021, untuk jumlah dividen tersebut akan langsung dibayarkan oleh para pemegang saham. Untuk proses pencatatan saham yang dilakukan pada tanggal 21 Desember adalah sebagai berikut. Transaksi yang terjadi, laba yang ditahan, 300.000 masuk di kolom debit, dan utang dividen masuk di kolom kredit sebesar 300.000. Sedangkan untuk jumlah pembayaran dividen pada tanggal 28 Desember 2021 ini tidak berbeda jauh dengan tabel yang sebelumnya. Untuk jurnal perhitungannya adalah 29 Desember 2021, keterangannya utang dividen masuk di kolom debit sebesar 300.000 dan kas atau bank masuk di kolom kredit sebesar 300.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.